Halo magician yang pertama, ini readingnya buat kamu, semoga nanti kayak personal reading ya. Dan kalau nanti ternyata resonate ya, nanti seiring waktu, seiring perjalanan kamu di 2025, kamu cek ulang ya, barangkali ada pesan-pesan yang mungkin sekarang kamu ngertinya gini, nanti di momen berikutnya kamu ngertinya beda lagi ya, ada pemahaman yang lebih sesuai sama situasi kamu, lebih relevan sama situasi kamu di waktu itu nanti ya. Disimpan videonya ya, itu saran saya aja, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Terserah kamu. Ini saya ambilkan 11 kartu plus ini jadi 12 ya, nanti 12 kartu nanti saya acak lagi, terus kita cari yang kartunya major ya, kartu yang kayak gini ini major arcana. Kalau yang Two of Pentacles, Three of Wands kayak gitu yang ada angka-angkanya itu minornya. Kalau yang kayak gini majornya. Major menandakan ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidup kamu ya. Ini ada 6 sudah, dan nanti kita bacakan ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kemudian. Semoga ya, semoga nggak salah. 6, 9, oh kebanyakan ya. 4 4 kebanyakan, ambil 1 ya. Ini 6 ya, wis pas bener. Nanti di sini nggak ada kartu terbalik ya, jadi kalau nanti misal ada yang terbalik saya berdirikan seperti normalnya lagi. Saya nggak baca kartu terbalik di reading ini ya, biasanya kalau memang terbalik sih saya baca terbalik aja. Oke, dilihat buat kamu. Di sini ada King of Cups, ada Knight of Swords, Six of Swords, The Fool, ini major arcana. Terus ini ada The Empress. Wah, ini berita bagus ini. Buat yang belum punya pasangan dan yang sudah punya pasangan ya. Terus ada Two of Cups. Ini tadi ada Hermit ya. Di kartu ke-6 Hermit, kartu ke-7 ada Two of Cups, kartu ke-8 ada Ace of Wands. Terus ada King of Wands. Nah, magiciannya kamu di sini di kartu ke-10 jadinya. Terus ada Six of Pentacles dan Nine of Wands. Nanti saya bukakan kartu yang kelebihan tadi ya, belakangan aja. Oke. Energi kamu terkumpul di area karir, pencapaian, status sosial, peningkatan martabat. Nggak mau dihina lagi mungkin. Ya mungkin beberapa dari kamu merasa orang-orang di sekitar merendahkan, terus kamu pengen dalam tahun ini kamu bisa menjadi orang yang nggak bisa disepelekan lagi ya. Bisa jadi itu cita-citanya ya. Cuman di sini ada beberapa hal lain di samping yang kamu cita-citakan ya, di samping yang kamu harapkan yang juga termanifestasi. Satu, di sini ada The Fool, terus ada The Empress, terus ada The Hermit ya. The Fool-nya ini berkaitan dengan rumah, tempat tinggal, keluarga, orang tua ya. Di sini ada manifestasi ketika kamu berani menjadi diri sendiri. Kuncinya sih di situ aja sebetulnya. Jujur apa adanya, nggak usah memikirkan nanti orang ini merasa seperti apa atau orang itu berpikir seperti apa, atau memikirkan kamunya ya. Kamu mungkin dalam bertindak, bertanduk dan dalam bereaksi, dalam berbicara ya. Dan dalam beraksi juga kamu selalu memikirkan nanti orang itu merasa gimana, atau orang itu nanti berpikir aku kayak gimana, atau kamu berpikir tentang nanti lanjutannya kayak gimana jadinya kalau aku begini gitu. Ketika kamu sudah melepaskan itu ya, nggak mikir orang mau mikir apa, orang mau merasa gimana, terus selanjutnya nanti bakalan terjadi seperti apa. Ketika kamu melepaskan itu, diri kamu yang asli kan keluar
Nah di situ jadi situasi-situasi yang memberatkan yang kamu rasa bikin kamu terkekang selama ini. The Fool ini bicara soal kebebasan, keleluasaan ya. Hal-hal yang mungkin selama ini kamu ngerasa di rumah terkekang atau terkunci atau mau ngapa-ngapain susah atau sembarang serba nggak enak, itu bisa lepas begitu saja. Cuman kamu perlu berani, itu aja ya. Dan itu kan gampang. Seiring waktu dalam tahun ini, ya kalau memupuk keberanian sih, saya rasa kamu bisa ya. Cuman mungkin selama ini belum kurang sedikit motivasinya katanya. Yang memotivasi kamu kurang. Nah ini tambahan saya di sini. Habis gini kamu brutal. Ya semoga nggak gitu ya. Intinya gini, kalau saya ngomong nggak memikirkan perasaan dan lain sebagainya yang tadi saya bilang itu, kan kesannya kayak orang yang egois sembarangan, yang nggak mikirin perasaan orang lain ya, narsisis dan toksik bla 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 ya. Jadinya kesannya kayak gitu. Cuman kan di sini pada dasarnya kamu orangnya considerate ya, kamu orangnya mikir gitu. Pada dasarnya itu berarti kan kamu bukan orang jahat gitu. Otomatis seringkali ya, bukan kok otomatis ya, seringkali kalau memang orang hatinya nggak jahat, ketika dia nggak mikir perasaan orang lain, nggak mikir pikirannya orang lain, nggak mikir nanti kelanjutannya kayak gimana, yang dilakuin juga nggak jahat gitu. Yang dilakuin juga baik, karena pada dasarnya ini orang baik. Kamu, maksud saya, pada dasarnya kamu baik. Ketika kamu nggak terlalu mikirin, malah jadi keluar baiknya, keluar tulusnya, nggak mencurigakan. Sedangkan ketika kamu berusaha untuk jaga perasaan orang, berusaha untuk bikin orang nggak mikir macem-macem, berusaha untuk bikin supaya setelah yang kamu lakukan ini nggak ada masalah yang terjadi atau nggak ada efek negatifnya. Ketika kamu berpikir hal-hal itu tadi, kan otomatis kamu kayak orang yang berstrategi kan gitu ya. Meskipun maksud kamu bukan berstrategi, jadinya kesannya kayak orang yang berstrategi. Dan ketika seseorang berstrategi terkesan apa? Mencurigakan, kayak kamu nggak tulus, kayak kamu ya paham ya. Jadi dari keinginan untuk supaya nggak jadi masalah malah jadi masalah ya, karena itu tadi, karena kamu nggak los aja, nggak jadi diri sendiri, jadinya terkesan berstrategi dan kamu jadi kayak orang yang nggak tulus, kayak orang yang bulus gitu ya. Itu nanti tahun ini kamu bisa mencapai kebebasan, keleluasaan jadi diri kamu sendiri, khususnya di area ya keluarga, dengan orang tua, di rumah ya, sekitaran itu ya. Bisa jadi juga The Fool ini buat kamu yang istilahnya mendambakan punya tempat tinggal baru ya, maksudnya pindah lokasi yang beda jauh dari sekarang ya, maksudnya mungkin di kota lain atau malah di negara lain, bisa tercapai dalam tahun ini ya. Terus secara di sebelahnya ini ada The Empress ya. Mungkin sebagian, mungkin beberapa ya, yang bercita-cita pengen punya anak atau menikah dan punya anak. Mungkin sekarang belum menikah tapi cita-citanya menikah dan punya anak. Intinya di sini ada berkeluarga. Nah, cita-cita berkeluarga ini sangat mungkin tercapai secara ini di area keluarga sendiri sudah jelas bakalan ada perubahan ya. Terus di sini ada The Empress. Empress ini kayak sesuatu yang subur ya, menandakan adanya kesuburan, entah itu soal rahim yang subur atau kehidupan asmara kamu yang subur di tahun 2025 ini ya. Jadi kemungkinannya tinggi. Plus di sini ada Two of Cups ya, di area house 7, di area hubungan komitmen ya, ada Two of Cups. Ya. Asik ini ya buat yang belum nemu jodoh. Dalam ini speednya tinggi ya, jadi kamu kenal seseorang, terjalin hubungan sampai akhirnya nikah nih, jarak waktunya pendek, singkat. Jadi sampai akhirnya punya anak mungkin juga dalam tahun ini ya. Ya semoga bukan kok punya anak karena kecelakaan. Ya punya anak kecelakaan juga nggak apa-apa kan, yang penting punya anak, jadi anak, dan anaknya semoga yang baik-baik saja ya, maksudnya ya anak baik lah, maksud saya gitu, bukan kok yang baik-baik saja, anak baik ya. Amin ya, semuanya ini tadi amin. Terus di sini ada The Hermit ya.
pekerjaan. Ini hawanya ya untuk saat ini ya. Entah kamu ya, kalau kamu bekerja ya, ini kamu lagi mencari pekerjaan lain yang lebih baik buat kamu, karena yang ini somehow ada yang nggak nyaman. Mungkin bukan kok ada yang toksik ya, atau kamu dikerjain di tempat kerja, mungkin bukan yang seperti itu ya. Ya mungkin juga iya, cuman kartu ini lebih menyatakan bahwa kamu lagi mencari kerjaan yang lain, mungkin tempat yang lain atau bidang pekerjaan yang lain, atau pekerjaannya sama atau di tempat yang sama tapi ada hal yang lain di situ, entah apa ada yang kamu cari ya. Kamu bakal menemukan ya. Kalau kamu belum kerja dan mencari kerja, ini juga penanda bahwa kamu bakalan menemukan ya. Itu ya. Terus ya ini jadi ada perubahan di area keluarga ya. Soal kamu yang jadi lebih bebas, lebih leluasa, lebih jadi diri kamu sendiri di rumah ya. Sedangkan rumah itu sebetulnya memang tempatnya orang jadi dirinya sendiri, tapi kamu nggak bisa mungkin sepertinya selama ini ya. Terus selain itu kemungkinan untuk nikah sampai punya anak dalam tahun ini ada besar. Terus menemukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik termanifestasi juga. Dan di sini otomatis ya, status sosial yang kamu harapkan ya, seseorang yang mungkin kamu dari 3 kartu ini sepertinya yang kamu harapkan mungkin pengen ya nggak direndahkan orang lain. Orang udah umur segini kok masih begini-begini aja. Mungkin kamu berpikir ada pandangan, ada penilaian-penilaian seperti itu dari luar sana ya. Dan itu berakhir. Penilaian-penilaian seperti itu berakhir karena kamu sudah punya yang istilahnya yang menurut kamu harusnya kamu memang sudah punya ya. Terus juga punya yang menurut kamu orang-orang lain pikir kamu harusnya sudah punya ya. Semoga nggak terlalu membingungkan susunan kalimatnya. Ya. Terus selain itu ya, saya lihat di sini ada king ya, ada raja-raja di sini, ada King of Cups, ada King of Wands ya. Terus tadi ada bentar. Ada Knight of Swords. Terus ada Ace of Wands. Ini ya. King of Cups sama King of Wands. Ada raja-raja. Entah ya, ini ada orang-orang yang berpengaruh, yang mungkin orang yang sudah ada, mungkin orang baru nanti baru kamu temukan di sepanjang perjalanan kamu di 2025 ya. Ada orang-orang yang sangat-sangat berpengaruh ke cara kamu ngelihat diri kamu ya. Kamu yang mungkin sekarang masih ada insecure-nya kadang-kadang ya. Mungkin soal penampilan, mungkin soal prestasi, mungkin intinya tentang diri kamu. Ada insecure-nya, ada seseorang yang bikin kamu ngerasa lebih baik lagi. Dan ngerasa lebih baik ini bisa jadi karena kehadirannya orang itu doang ya, atau karena orang itu ngajarin kamu caranya supaya kamu jadi lebih baik lagi. Kayak misal kamu pengen kaki kamu lebih gede misalnya, atau kaki kamu lebih kecil, orang ini yang ngajarkan supaya kaki kamu seperti yang kamu inginkan, katakanlah kayak gitu ya. Itu contoh aja. Jadi ada orang yang bisa ngajak kamu untuk menjadi lebih baik lagi secara fisik ya. Terus di sini ada King of Wands ya, ada seseorang yang ngajak kamu jadi lebih baik lagi, bukan secara fisik tapi secara mental, secara sudut pandang kayak gitu ya, point of view, wawasan, memperluas wawasan kamu, menambah pemahaman kamu akan diri, dunia, dan apapun yang yang perlu kamu pahami ya. Ya mungkin enggak kok di akhir tahun 2025 terus kamu jadi tahu segalanya, enggak, tapi kamu jadi tahu yang kamu perlu tahu untuk bisa terus melangkah dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di diri kamu sendiri dan dalam kehidupan kamu. Ini potensi bagus ya, istilahnya kayak supporting energy buat kamu ya. Energi dari orang lain ya. Entah ya kamu yang tahu ya orangnya seperti ini sudah ada atau belum. Kalau belum ada nanti ketemu ya. Terus ada Ace of Wands di sini ya. Ini kalau kamu
at least selama beberapa waktu ini ya kamu mungkin menghadapi masalah yang cukup pelik ya. Saya nggak bisa nentukan masalahnya tentang apa, permasalahannya kayak gimana, peliknya seberapa saya nggak tahu. Cuman di sini ada penanda bahwa di tahun 2025 ini kamu bakalan nemu solusinya ya. Cuman mungkin solusinya bukan kok solusi yang kamu yang enak gitu aja, apa bisa kamu lakuin dengan mudah. Kamu perlu keberanian di sini. Sama kayak yang perkara di rumah. Ya mungkin ada kaitannya dengan rumah, orang tua, keluarga ya, masalahnya ini perlu keberanian untuk bisa menerapkan solusinya itu. Kalau kamu nggak berani, ini ada solusi tapi nggak bisa kamu terapkan karena kamu takut, akhirnya ya masalahnya terus berlanjut. Tapi ada potensi, maksudnya solusinya ada datang tahun ini, cuman tinggal kamunya aja berani atau enggak ya. Itu sih saya rasa ya. Hal-hal lainnya perkara ini dalam hal keuangan ya, ada Knight of Swords ya, ada istilahnya ada energi untuk bekerja cepat. Lebih gesit dalam mencari uang ya, kamu lebih gesit, lebih cepat ambil keputusan dan segala. Mungkin biasanya kamu banyak mikir ya, apa ya harus gini, apa harus kesana, apa kayak gitunya ya. Di tahun 2025 ini kamu das gitu aja, lebih ke situ ya. Dan seringkali ya, saya nggak bilang pasti ya, seringkali ini menghasilkan uang yang lebih banyak juga gitu ya, tergantung bidang pekerjaannya sih. Memang maksudnya kalau bidang kerjanya basah kan ya semakin cepat bekerja semakin banyak duitnya. Kalau kering ya mungkin ya agak banyak tapi kan nggak sebanyak yang kamu mau ya. Itu terus ada tambahan info ya, terlepas dari kartunya ini ya. Kalau kamu zodiaknya ya, zodiaknya antara Aries, Cancer, Libra atau Capricorn ya. Perubahan-perubahan yang kamu harapkan, entah yang manapun dari yang di sini atau yang enggak ada di sini ya, perubahan-perubahan yang kamu harapkan atau manifestasi-manifestasi yang kamu upayakan ya, mungkin baru bisa kamu lihat hasilnya setelah pertengahan 2025 ya. Kalau kamu Taurus, Leo, Scorpio atau satunya lagi Aquarius ya, perubahan-perubahan yang kamu harapkan ini sedang dan akan terus terjadi. Memang nggak cepat ya, lambat. Maksudnya perubahan-perubahannya lambat. Mungkin bulan ini kamu begini, bulan depan kayaknya masih seperti bulan yang sebelumnya gitu. Seakan-akan begitu. Cuman setelah setahun kamu bisa ngelihat ada perbedaan, ada pergeseran ya. Itu kecuali kalau kamu lahir antara 20, 21, 22, 23 Januari atau April ya, atau 22, 23, 24, 25, 26 Juli atau Oktober ya. Jadi kalau yang bulan Juli sama Oktober tadi tanggal 22 sampai 26 ya, yang Januari sampai April tanggal 20 sampai 23 ya, kamu mungkin ngelihat perubahan itu cepat gitu, bukan slow tapi cepat. Dalam tahun ini ada perubahan. Buat yang lainnya ya, maksudnya yang Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius yang lainnya yang bukan tanggal itu tadi ya mungkin terasa lambat ya. Itu terus kalau yang lainnya, yang zodiak lainnya Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces ya, perubahan-perubahan ini sudah mulai dari tahun 2024 ya. Nanti sampai pertengahan 2025 masih bergulir ya. Nanti setelah pertengahan 2025 kamu sudah istilahnya mungkin katakanlah menikmatinya, bagian menikmatinya ya. Sekarang kita lihat kartu misteriusnya yang tadi ada Three of Cups ya. Ini persahabatan ya, kasih sayang antara sesama manusia ya. Ini mungkin temanya kamu di tahun 2025 itu ini ya. Terbukti tadi ada 2 kartu yang mengatakan ada supporting energy buat kamu, ada orang-orang yang bantu kamu membuat perubahan yang seperti yang kamu mau ya. Saya rasa itu dulu ya. Sampai jumpa di
area komentar mungkin, atau di pilihan kamu yang lainnya, atau di video saya yang lainnya. Salam. Hai magician yang kedua, ini reading buat kamu, semoga kayak personal reading ya. Nanti kita lihat, sebentar, hampir lupa, ini nanti saya ambilkan 12 kartu plus yang ini ya, 11 kartu plus yang ini jadi 12, nanti itu saya acak lagi. Terus kita baca yang ada major arkananya, kartu yang major arkana. Jadi dalam setiap deck tarot tuh ada 2 arkana, major sama minor. Yang major yang kayak magician, the fool, the lovers, chariot, kayak gitu-gitu ya. Hermit juga. Yang minor arkananya yang kayak ace of atau 2 of, 3 of, itu minornya. Nah, di sini kita cari yang majornya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
10, 11, 12. Semoga tidak kebanyakan atau tidak kurang. 4. Oke, diajak lagi. Nanti kelihatan energinya di mana, perubahannya di sebelah mana, manifestasinya bagian apa aja. Ada the Star, ada Elder of Swords, ada Explorer of Cups, ya. Terus ada Two of Swords, Four of Wands, Judgment, ini major, ini major. Eight of Wands. Yang minor mungkin nggak saya bacakan, mungkin saya bacakan tergantung nanti nyambung atau nggak sama yang major ya. Ada Temperance, ini major. Terus ada Guardian of Cups, ada Three of Wands, terus ada Seven of Cups dan Magician. Karena dari tadi belum keluar jadi ketahuan di house 12 ya. Ini masing-masing mewakili house di natal chart kamu, dan semoga memang seperti natal chart kamu. Oke. Sorry. Magician-nya di sini kartu yang kamu pilih ya. Ini menandakan energi kamu terfokus ke area house 12. House 12 nih perkara sabotase diri, masa lalu ya, kemalasan, penyendirian ya. Bukan kesendirian loh ya, penyendirian. Mungkin kamu mengunci diri belakangan ini ya, fokus kamu ngerubah ini. Dan di sini ada Star, Judgment, Temperance, mana lagi ya? Ya 3 ini. Ada 3 major di area yang tersembunyi ya. Ya yang 2 ini nggak tersembunyi amat, yang ini tersembunyi. The Star ini perkara penampilan wajah, bentuk tubuh ya. Dalam tahun ini mungkin fokus kamu memang di area ini ya, area sabotase diri, dan efeknya dari kamu yang selama ini mensabotase diri kamu sendiri adalah ke penampilan kamu, bentuk tubuh mungkin, atau wajah kamu kusut semua atau bentuk tubuh kamu jadi segitiga atau jadi persegi panjang, nggak tahu. Intinya ada area di kamu secara fisik yang kamu mau perbaiki, dan di sini kuncinya ya, saya kasih tahu kuncinya. Kamu mungkin beberapa waktu ini merasa, atau begitu kamu punya goal ini perkara tubuh ini tadi ya, tubuh, wajah dan lain sebagainya tadi, mungkin kamu berpikir bisa enggak ya gitu. Soalnya mungkin dulu pernah nyoba tapi ya enggak berhasil ya karena sabotase ini. Cuman di tahun ini secara kamu mengerjakannya ya, membuat perubahan itu dari dalam ya, kamu ngorek yang hal-hal yang mensabotase kamu, trauma-trauma dari masa lalu ya, terus juga prinsip-prinsip yang kamu serap tanpa kamu sadari ya, itu juga kamu bongkar.
dengan demikian ya hal yang kamu mau manifestasikan di tahun 2025 sebetulnya nggak cuman perkara wajah, tubuh dan itu doang ya, bisa macam-macam. Cuman kalau kamu ada goal perkara penampilan, tercapai ya, dengan the star di sini tercapai, asalkan kamu yakin ya bahwa itu bisa tercapai. Udah itu aja kuncinya ya. Memang tetap mungkin mesti olahraga, mesti perawatan, iya. Cuman ketika nggak ada keyakinan, nggak ada faith bahwa itu bakalan tercapai ya, olahraganya kamu atau perawatannya kamu mungkin nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak ngasih perubahan, tapi begitu kamu ada keyakinan karena kamu sudah ngorek dari dalam ya, upaya sedikit hasil gede itu ya. Terus judgment di sini perkara produktivitas, keseharian, pekerjaan, iya ya. Bentar. Saya sambil ngerokok nih biar nggak grogi. Saya grogi ini kalau tampil di depan publik. Iya. Judgment di house 6 ya. Kalau ini gini ya. Saat ini ya atau belakangan ini kamu mungkin ngelihat jalan menuju istilahnya pekerjaan idaman mungkin, atau sebatas pekerjaan aja, yang penting punya pekerjaan, ada jalannya. Cuman mungkin beberapa ya meskipun kamu lihat jalannya ya, kamu belum berani ambil, masih antara-antara ya. Tenang aja ya, ini masih terbuka ya. Kalau kamu berpikir ini masih terbuka, enggak, masih ya, mungkin sampai beberapa waktu ke depan. Nah buat kamu yang mungkin belum ada gambaran, cuman ada ide, aku mau kerja ini, bisa tercapai ya, bisa tercapai. Khususnya kalau kamu mau kerja di bidang yang hobinya kamu ya, entah kamu punya hobi apa saya nggak tahu. Secara di sini ada Four of Wands ya, ada hobi yang kamu rayakan, ada kegiatan yang menyenangkan yang bisa kamu jadikan profesi, pekerjaan ya. Jadi di tahun 2025 ini selain fisik juga ada area lain yang mendukung fisik. Ya, itu terus ada temperance di house 8. House 8 ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hidup atau hal-hal dalam hidup yang nggak enak, yang nggak bisa dihindari. Seringkali berupa masalah ya, kadang juga penyakit. Tapi kalau istilahnya di sini saya nggak berani nyenggol-nyenggol soal kesehatan ya. Intinya kalau memang saat ini ada masalah kesehatan ya, dengan temperance ini ada solusinya ya. Yang jelas solusinya adalah temperance ini soal balance ya. Solusinya di situ, di sekitaran itu. Kamu nemu, entah balance ini kan bisa diterapkan dengan berbagai cara, tergantung permasalahannya, tergantung penyakitnya kan itu. Jadi soal balance yang kayak gimana supaya balance ya, saya nggak bisa kasih saran di sini. Intinya kuncinya balance ya. Terus soal permasalahan yang lain itu tadi kesehatan ya, maksudnya saya nggak berani nyenggol-nyenggol, saya cuma berani bilang itu gitu. Permasalahan yang lainnya juga itu soal balance, mungkin permasalahan hubungan, mungkin permasalahan keuangan, mungkin permasalahan keluarga, mungkin masalah yang lainnya ya, atau makanan, apa bentuk tubuh ya, makanannya yang dibalance dengan geraknya pastinya kan ya. Masalah yang lainnya ya, balance kuncinya, temperance, kemampuan kamu menemukan formula yang baik, formula yang pas kok baik, formula yang pas ya. Itu sih ya. Dan ya ini pengorekan sabotase diri ini berhasil kamu tahun ini ya, at least untuk beberapa area dalam hidup kamu bisa kamu lihat hasilnya dari pengorekan sabotase ini. Perkara lain ya, kalau misal kamu mengharapkan perubahan keuangan misalnya ya, di sini ada Elder of Swords ya. Ya, ada peningkatan kalau saya bilang di sini ya. Kalau misal sekarang ini kamu keuangan biasa-biasa aja atau bahkan di bawah biasa-biasa aja, buat yang biasa-biasa aja keuangannya ya, ini Elder of Swords ini ada peningkatan. Kalau kamu sekarang di bawah biasa-biasa aja, ini bukan peningkatan, namanya lompatan. Ya, itu terus perkara hubungan ya.
Kalau kamu masih jomblo blo sekarang ya, ini ada seseorang yang datang tiba-tiba. Kalau saya bilang di sini Eight of Wands ya. Ini hal-hal yang mungkin kayak keuangan sama hubungan ya. Pada umumnya sebetulnya namanya nasib kan di tangan kita ya. Ya kalau zaman purba dulu ya, nasib orang tergantung sama alam, sama hewan buas ya. Hewan buas mau datang mau makan ya udah nasib kan gitu ya. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu. Jangankan hewan, semua bisa diatur katakanlah ya, semua bisa, termasuk juga soal keuangan kayak gitu ya. Mungkin kok nggak 100% bisa kamu atur, nggak 100% bisa kamu kendalikan, cuman kan sudah nggak 100% di luar kendali kamu gitu. Nggak 100% nggak bisa kamu atur, nggak bisa kamu tentukan, bisa sekarang gitu ya. Cuman di sini ya, ini kayak kamu fokusnya nggak, sepertinya memang nggak di memperkaya diri, nggak di nemu jodoh ya kemungkinan ya kepengen, cuman fokus energi kamu sepertinya bukan di situ. Cuman ya seiring waktu, seiring perjalanan kamu memperbaiki hal-hal yang lain ya, keuangan membaik ya, terus jodoh datang. Kalau kamu belum nemu jodoh ya, kalau kamu sudah ada pasangan di sini no problem, ada percepatan dalam hubungan, dalam komitmen, dalam pencapaian sesuatu yang kaitannya dengan hubungan ya. Dan itu hal yang indah, bukan kok percepatan perubahan menuju hal yang negatif, menuju tempat yang enggak enak, enggak. Ini positif. Jadi tahun 2025 bisa dibilang jadi tahun yang kamu rayakan ini nanti ya. Dibanding 2024 at least ya. Ya saya rasa itu ya. Selamat. Belum terjadi tapi dukunnya udah bilang selamat ya. Sampai jumpa di komentar mungkin ya, saya tunggu sapaan kamu atau di reading ya, pilihan kartu yang lainnya. Kalau kamu milih beberapa ya, milih 2 atau semuanya kamu pilih, boleh, nggak masalah ya, malah seneng dukunnya. Terus atau kita ketemu di video yang lain mungkin ya. Sampai jumpa, salam. Halo kamu yang pilih magician yang ketiga atau kamu magician yang nomor 3. Grup 3 ini reading buat kamu, semoga sebentar lupa. Semoga kayak personal reading ya. Nanti readingnya ya, kalau resonate kasih di komentar resonate-nya berapa persen. Cuman mungkin di sini kita nggak bisa bilang resonate 100% ya, karena yang dibacakan kan ke depan, sekarang belum terjadi, kamu belum tahu resonate-nya seberapa ya. Nanti next time mungkin bulan depan atau beberapa bulan kemudian atau akhir tahun ini ya, kamu cek ulang videonya apa aja yang sudah terjadi, yang sudah termanifestasi, akhirnya yang terjadi yang mana aja ya. Ini saya ambilkan 12 kartu, 11 plus ini jadi 12, nanti saya acak lagi. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, oke 11. Ini 12 yang di sini. 12 kartu. Dihitung lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini saya nggak baca kartu terbalik, jadi nanti misal ada yang terbalik saya balik ya, supaya nggak terbalik. Ya kalau di reading yang lain saya baca ya terbalik, cuman di sini kita nggak nyari yang terbalik. Oke. Kartu pertama ada Six of Wands, ada kejayaan, victory. Kartu kedua ada The Sun. Ini 12 kartu ini mewakili 12 houses di natal chart kamu. Semoga sesuai energinya ya, atau at least mirip-mirip lah ya. Saya nggak mengharapkan sesuai 100% ya. Kalau terjadi ya itu alhamdulillah keajaiban ya. Oke, sudah kelihatan ada 3 major arcana ya. Nanti yang saya bacakan di sini pertama yang arcana dulu, yang lain-lainnya setelahnya ya, karena arcana ini menandakan perubahan signifikan, perubahan major, perubahan besar.
nanti yang lain-lainnya ya yang dibacakan yang berkaitan aja. Saya nggak bacakan semua kartu, kelamaan nanti. Oke. Magician yang kamu di area house 11 ini soal masa depan ya. Kamu mungkin lagi sekarang ini goal kamu bukan kok untuk mencapai sesuatu sekarang, tapi untuk membentuk masa depan, untuk mencapai sesuatu di masa depan yang agak jauh dari sekarang atau bahkan jauh sekali dari sekarang. Mungkin kamu pengen nanti di masa pensiun kamu, hidup kamu bla 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 bla, atau kamu pengen nanti anak cucu kamu begini kayak gitu ya. Kayak yang kamu tata bukan kok hidup kamu yang untuk tahun ini doang, tapi untuk jauh ke depan juga gitu. Fokus kamu itu kelihatannya di sini ya. Sebentar. Sambil rokokan dukunnya. Oke ya. Di tahun ini ya yang termanifestasi adalah ya secara fokus kamu jauh ke depan. Nah, yang tahun 2025 ini apa yang tercapai ya. The Sun di area keuangan, ada peningkatan pesat di situ ya soal keuangan. Jadi kalau kamu menata masa depan, pastinya masa depan tuh harganya mahal kan ya. Masa depan tuh harganya mahal, dan tahun ini kamu dapat istilahnya dapat banyak, bisa kamu tabung untuk masa depan kamu, untuk membeli masa depan yang kamu inginkan itu. Ya mungkin kok enggak 100% kebeli ya, at least dapat sebagiannya, mungkin 10%, 20% lumayan ya. Nanti tahun depan dapat lagi, lebih banyak lagi semoga ya. Terus di area ini house 3 ini soal skill ya. Ada skill-skill yang kamu capai puncaknya ya. Mungkin bukan cuma satu skill secara ini the world nih, kayak ada beberapa skill. Mungkin saling berkaitan skillnya ya, kayak misal saya tarot ini contoh aja ya di saya sendiri. Untuk bisa bikin reading tarot ini ya skill yang harus saya miliki kan, nggak cuman soal memahami kartu doang gitu. Psikologi juga, sejarah ya, terus astrologi dan lain sebagainya gitu ya. Ada banyak intinya itu. Jadi di sini mungkin skill yang bukan meningkat, ini lebih ke kayak mencapai puncak katakanlah ya. Jadi kamu ada kesempatan dan kemampuan untuk bikin skill yang kamu butuhkan atau skill yang kamu punya ya, butuhkan dan punya itu jadi di puncaknya itu, kayak yang level expert katakanlah ya. Itu ya mungkin skill menjahit, mungkin bahasa, mungkin entah apa skillnya kamu ya, atau akuntansi. Saya nggak bisa akuntansi ya. Itu skill alien buat saya. Terus ya salut buat kamu kalau kamu punya skill akuntansi yang sampai kamu jadi akuntan ya. Skill yang heboh. Kalau saya bisa itu udah dunia saya berubah sudah ya. Terus ada Hermit di area house 5 ya, ini perkara hobi. Ini kaitannya dengan hobi ya, hal-hal yang kamu seneng, kamu lakuin karena kamu seneng ya. Karena kamu seneng, kamu mencapai skillnya ya. Karena kamu mencapai skillnya, keuangan kamu juga memuncak gitu. Dan di sini ya makanya kamu ngatur masa depan ini karena atau makanya kamu akhirnya mengatur masa depan ya. Mungkin kamu sekarang belum ngerasa kayak seperti yang saya bilang tadi ya. Mungkin sekarang kamu belum ngerasa mikirin masa depan segitu jauhnya, tapi seiring waktu di tahun 2025 ini mungkin kamu akhirnya gimana kalau aku mikir ke situ kayak gitu ya. Bisa jadi itu. Jadi kamu sibuk sama hal yang kamu senengin ya, istilahnya berkutat di situ. Katakanlah waktu luang kamu, entah kamu berapapun waktu luang yang kamu punya, mungkin waktu luang kamu 24 jam, mungkin cuma 15 menit. Berapapun waktu luang yang kamu punya, kamu arahkan ke hobi itu, ke kesenangan itu, kegemaran kamu yang itu. Terus dengan begitu skill kamu meningkat jauh ya, dan kamu skillnya jadi duit gitu. Dan bisa jadi di sini juga ada popularitas gitu. Saya nggak tahu nih skill apa ya, mungkin reading kayak saya gini atau skill yang lain. Ada popularitas, ada melibatkan
kalayak ramai di sini, melibatkan publik, melibatkan internet juga. Secara House 11 ini berkaitan dengan internet ya. Itu ya. Jadi kalau kamu ada cita-cita mau jadi TikToker yang lumayan populer atau YouTuber yang lumayan entah apa, yang intinya melibatkan orang banyak, ini tahunnya kamu, ini tahunnya kamu ini. Kalau kamu ada ke situ loh ya. Itu yang saya tahu aja, maksudnya ya, jenis pekerjaan yang melibatkan publik yang saya tahu ya sebatas itu ya. Pengetahuan saya nggak luas-luas amat memang perkara pekerjaan. Ya. Terus hal lain yang bisa saya baca di sini adalah, sebentar saya cari ace ya. Nggak ada ace, yang ada court card ya. Knight of Wands, Queen of Cups. Ya ini dua ini. Knight of Wands di area keluarga, rumah tangga, orang tua, tempat tinggal ada Knight of Wands ya. Ada sesuatu yang lebih, istilahnya lebih aktif di area rumah tangga ya, maksudnya keluarga kamu jadi bisa melakukan hal-hal yang selama ini mungkin belum bisa dilakukan atau nggak bisa dilakukan atau nggak terpikirkan, bisa jadi ya di keluarga kamu. Kayak misal tadinya banyak di rumah aja diem-diem, tahun ini jadi bisa jalan-jalan, bisa ikut klub ini klub itu kayak gitu ya, bisa jadi itu yang terjadi. Terus di area House 9 ya, di sini ada Queen of Cups. Ya, House 9 ini perkara travel, jalan-jalan. Ini ada kenikmatan, ada potensi ke situ ya. Atau bisa jadi karena ini area tempat tinggal sama salah ambil kartu. Area tempat tinggal sama tempat yang jauh ya. Mungkin pindah ke tempat yang jauh bisa jadi ya. Kalau kamu ada mengidamkan tinggal di sebuah kota atau sebuah negara, bisa jadi tahun ini ada gambaran, istilahnya mungkin sebatas nemu jalannya, mungkin belum pindahnya ya, tapi nemu jalannya, bisa jadi malah sekalian nama pindahnya tahun ini. Kalau kamu mengharapkan itu ya, bisa tercapai. Terus ada kebahagiaan ya. Di area House 12 ini perkara masa lalu, sabotase diri, dan ada Ten of Cups di sini ya. Kamu istilahnya sudah bisa, bukan kok sudah bisa ya, maksud saya bukan kok sudah bisa di masa nanti, di tahun sepanjang 2025 ini ya. Terus kamu sudah bisa melupakan atau bukan kok melupakan, lebih tepatnya sudah bisa memaafkan, menerima, memaklumi apa yang hal-hal buruk yang pernah terjadi di kamu di masa lalu ya. Tapi itu mungkin bukan kok dalam tahun 2025 ini, saya rasa sekarang pun kamu sudah di situ gitu. Sudah di situ. Dan di sepanjang 2025 ini kamu menikmati entengnya perasaan kamu menikmati indahnya perasaan kamu tanpa beban-beban itu ya. Kamu bisa ngelihat dunia secara lebih positif dibanding yang dulu ya. Saya rasa itu aja sih kelihatannya ya. Yang jelas ini keuangan meningkat, skill meningkat, pekerjaan meningkat, popularitas meningkat ya. Pekerjaannya yang lebih yang ke hobi. Dan mungkin ya khusus buat kamu yang sekarang sudah ada pekerjaan ya. Secara di House 10 ini ada Two of Pentacles ya, mungkin di tahun 2025 ini memang mesti irit waktu, karena mungkin kamu nggak bisa ngelepas pekerjaan yang sedang dipegang ini, entah karena kontrak, entah karena butuh duitnya ya. Tapi seiring waktu kamu nggak butuh lagi duitnya ini. Cuman kemungkinan ini karena ya ikatan gitu. Lebih ke situ, karena ikatan. Jadi mungkin belum bisa tahun ini, tapi kamu bisa make waktu luang kamu untuk ya mengerjakan hal yang kamu senangi itu tadi dan mencapai apa yang kamu ingin capai itu. Saya rasa itu aja dulu, sampai jumpa di komentar ya. Saya tunggu sapaan kamu di komentar, entah apa kamu mau cerita apa terserah atau sekedar halo tante gitu, atau di reading kamu yang lainnya, entah yang di video ini atau di video yang lainnya ya. Salam.